Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana rahmatan lil alamin wa shifaa'an lima fi suduril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ibadah puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Karena ini adalah salah satu bentuk mahabbahnya Allah, cara mencintai Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena dengan puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan banyak sekali keutamaan, banyak sekali kefadalan pada hamba-hambanya. Di antaranya dengan berpuasa Ramadan, Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang tidak disengaja maupun dosa yang disengaja. Yang kedua, salah satu kefadalan di bulan Ramadan adalah akan diangkat derajatnya. Yang ketiga, akan dilipat gandakan semua amal-amal baiknya, semua perbuatan-perbuatan baiknya. Oleh karena itu, kita sebagai orang iman, kefadolan-kefadolan di bulan Ramadan ini jangan sampai dirusak, jangan sampai dilebur dengan perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik, jangan sampai rusak oleh ucapan-ucapan kita yang kurang baik. Salah satunya adalah ghibah di bulan Ramadan. Masih banyak di antara kita kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang zalim, seperti ucapan ghibah. Apa itu ghibah? Kita lihat definisi ghibah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis Sunan Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qila annahu qila ya Rasulullah mal ghibah qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa itu ghibah? Kata Rasulullah, ghibah itu adalah menceritakanmu kepada orang lain tentang keburukan-keburukan, tentang kesalahan-kesalahan saudaramu yang dia benci. Banyak sekali di antara kita yang masih suka membicarakan keburukan saudara kita, keburukan teman kita, keburukan tetangga kita pada orang lain, yang tentunya hal seperti itu akan dibenci oleh saudara kita sendiri. Lalu Rasulullah ditanya lagi, qala afaraita an kana fi akhiki ma aqul, bagaimana jika saudaraku memang kondisinya seperti itu? Apakah itu yang dikatakan ghibah gitu? Memang kenyataannya saudaraku memang perilakunya buruk, ucapannya buruk, lalu aku ceritakan pada orang lain. Apakah itu yang dikatakan ghibah? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala in kana fi akhika ma taqul faqad igtabataihu faqad igtabataitahu. Jika apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ucapkan itu memang sesuai dengan kondisi saudaramu, maka itulah ghibah. Namun jika ucapanmu, jika ceritamu tidak sesuai dengan apa yang engkau ucapkan, faqad bahattahu, maka kamu telah memfitnah saudaramu, kamu telah berdusta atas saudaramu. Itulah definisi ghibah, menceritakan keburukan, kekurangan, kesalahan yang dilakukan saudara kita. Maka kita harus betul-betul menjaga, karena Allah sendiri sudah berfirman dalam salah satu ayatnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11 insyaallah. Di situ Allah menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, kalian menjauhilah pada perbuatan dzan, berprasangka buruk pada orang lain. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu akan menjadi dosa. Wala tajassasu, larangan berikutnya, kalian jangan suka meneliti
keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan sebagian kalian jangan ngerasani, jangan membicarakan keburukan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah lanjutkan di situ sebagai bentuk ancamannya Allah. Apakah salah satu kalian senang jika memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Artinya hukumnya orang yang ghibah, orang yang ngerasani itu adalah seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para pemirsa budiman, dalam bulan puasa ini kita tidak hanya menjaga, tidak hanya menahan rasa lapar kita, tidak hanya menahan rasa haus kita, tapi lebih penting kita harus menjaga hawa nafsu kita, menjaga lisan kita. Jangan sampai puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan kefadolan, penuh dengan kebarokahan ini dirusak oleh ucapan-ucapan yang tidak baik. Apa hubungannya orang yang ghibah di bulan puasa? Kita perhatikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan bahwa barang siapa man lam yada qaulaz zur, man lam yada qaulaz zur wal amala bi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa di bulan puasa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dan perbuatan yang keji, termasuk ucapan-ucapan ghibah, maka Allah tidak punya hajat untuk memberikan pahala pada orang itu di dalam dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya percuma dia melakukan puasa ketika dalam berpuasanya dia masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan keji, utamanya ucapan-ucapan yang keji. Salah satunya adalah ucapan ghibah, ngerasani, menggunjing, membicarakan keburukan-keburukan saudaranya yang lain. Mudah-mudahan kita semua orang Islam di tahun ini oleh Allah bisa dijaga diri kita, bisa dijaga hawa nafsu kita oleh Allah, agar tidak senang, agar tidak suka, agar tidak sering membicarakan keburukan-keburukan orang lain, khususnya di bulan Ramadan, umumnya di bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain. Karena kalau kita masih suka menggunjing orang lain, karena kalau kita masih suka membicarakan keburukan orang lain, berarti hati kita masih kotor, berarti hati kita masih belum bersih dari perbuatan-perbuatan zalim. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Itulah sedikit yang mungkin dapat bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.